Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan sebuah hermeneutika menurut Hans-Georg Gadamer. Jadi Hans-Georg Gadamer ini merupakan seorang filsuf yang pemikiran yang hidup sepanjang pada abad ke-20. Ia lahir di Marburg pada tanggal 11 Februari 1990 dari kalangan keluarga yang menengah dan memiliki karir akademik yang tinggi. Dan ayahnya seorang ahli kimia dan memuja ilmu-ilmu alam dan merendahkan kajian humaniora. Namun ternyata memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi tidak berlaku dalam kehidupan intelektual Gadamer. Ia memutuskan untuk terjun dalam dunia filsafat. Hans-Georg Gadamer ini banyak menimba ilmu kepada beberapa filsuf terkenal seperti Heidegger, kemudian Nikolai Hartmann, dan banyak yang lain. Kemudian khususnya perjumpaan Gadamer dengan Heidegger banyak mempengaruhi pemikiran filsafatnya. Melalui Heidegger juga. Kemudian ia belajar tentang prastruktur pemahaman yang terikat dengan dimensi ontologis manusia. Jadi disebut dengan desain. Maka hermeneutika Gadamer pun dikategorikan sebagai bagian dari hermeneutika filosofis. Dalam teorinya Hans-Georg Gadamer ini tidak menjelaskan secara detail mengenai metode khusus dalam memahami sebuah teks. Alasan mendasarnya beliau, Gadamer tidak ingin terjebak pada ide universalisme metode hermeneutika untuk semua bidang sosial dan humaniora. Namun konsep-konsep hermeneutika yang digagas Gadamer bisa dikatakan secara khusus dapat memperkuat jambatan dalam memahami sebuah teks. Syahirun Samsudin dalam karyanya Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran mengklasifikasikan teori Hans-Georg Gadamer ini ke dalam 4 konsep, yaitu di antara konsep-konsep besarnya, yang pertama teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, yaitu yang kedua yaitu teori prapemahaman, yang ketiga teori penggabungan atau asimilasi horizon, dan yang terakhir teori penerapan atau aplikasi. Jadi secara singkat, teori-teori yang saya sebut tadi sangat bersesuaian dengan teori-teori ulumul Quran maupun penafsiran yang dibangun di atas tradisi mufasir, muslim. Dalam kasus ini penjelasan dari Samsudin dapat dijadikan basis utama dalam menemukan titik persamaan dua bangun teori yang berbeda dari sisi tradisi ini. Samsudin sendiri mengkolaborasikan bahwa teori prapemahaman yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sang mufasir dapat dimaknai sebagai al-ra'i, yang dalam sebuah hadis dilarang untuk digunakan untuk menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, sebab al-ra'i di sini tidak bermakna al-aql atau pemikiran yang berdasar secara ilmiah. Maka inti dari teori ini adalah sebagai peringatan kepada penafsir agar tidak terjebak dalam horizon atau cakrawala pengetahuan subjektifnya, sebab masih ada horizon objektif yang harus digali. Salah satu bentuk hermeneutika yang dapat digunakan dalam penafsiran Al-Quran adalah hermeneutika Gadamer ini. Menurut Gadamer sendiri, hermeneutika filosofisnya berdasarkan pada 4 kunci. Yang pertama,
kesadaran terhadap situasi hermeneutika. Jadi pembaca perlu menyadari bahwa situasi ini membatasi kemampuan melihat seseorang dalam membaca sebuah teks. Kemudian yang kedua yaitu situasi hermeneutika ini kemudian membentuk prapemahaman. Jadi pada diri pembaca yang tentu mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dengan konteks, kendatinya ini merupakan syarat dalam membaca teks. Nah, menurut Gadamer sendiri, pembaca harus selalu merevisinya agar pembacanya terhindar dari kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu setelah itu pembaca harus menggabungkan antara dua horizon membaca dan horizon teks. Jadi keduanya harus dikomunikasikan agar ketegangan antara dua horizon yang mungkin berbeda bisa diatasi. Pembaca harus terbuka pada horizon teks dan membicarakan teks memasuki horizon membaca. Sebab teks dengan horizonnya pasti mempunyai sesuatu yang akan dikatakan pada pembaca. Interaksi antara dua horizon inilah yang oleh Gadamer disebut sebagai lingkaran hermeneutika. Kemudian yang keempat, langkah selanjutnya adalah menetapkan makna yang berarti dari teks itu, bukan makna objektif teks. Bertolak pada asumsi bahwa manusia tidak bisa lepas dari tradisi di mana dia hidup, maka setiap pembaca menurutnya tentu bisa tidak menghilangkan tradisinya begitu saja ketika hendak membaca sebuah teks. Selanjutnya, untuk contoh mufasir yang menggunakan model hermeneutika Gadamer ini dalam penafsiran Al-Quran, yaitu salah satunya Ibnu Al-Arabi. Ketika menafsirkan ayat, beliau membiarkan kedua lautan mengalir. Yang keduanya kemudian bertemu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 40. Meskipun demikian, menurut Abu Zaid, hal ini bukan berarti kita sama sekali mengabaikan teks dan apa yang ditunjukkan dalam maknanya. Bagi Abu Zaid sendiri, teks Al-Quran dan maknanya tetapi lafaz-lafaznya yang dipakainya yang itu merupakan kode-kode, senantiasa memberikan pesan baru kepada kita. Dari situlah penafsir kemudian mampu menangkap signifikasi teks untuk kondisi saat ini. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.